Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, serta yang mengucap puja dan puji ke hadirat ilahi Rabbi, dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah dalam mengarungi dunia yang fana ini, dan alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang insya Allah pada kesempatan ini, pada pertemuan ini kita akan membahas akidah, yaitu iman kepada hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Ini merupakan suatu rukun iman yang kelima yang harus kita yakini. Setelahnya kita membaca ta'awudz dan basmalah, kita sudah memulainya. Dan silakan perhatikan secara seksama penjelasan-penjelasan yang nanti akan Bapak jelaskan masalah keimanan ini, dan hayati keimanan terhadap hari akhir, dan kita mengambil hikmahnya. Ini untuk standar kompetensinya, bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada hari akhir, lalu bagaimana kita meyakini terjadinya hari akhir, berlaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, lalu menganalisis dan mengevaluasi makna kepada hari akhir, menjadikan kaitan antara keimanan kepada hari akhir dengan berlaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Tujuan daripada pembelajaran ini, kita menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya, apa yang kita akan nanti bahas supaya jelas apa-apa saja yang akan diuraikan dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu masalah keimanan kepada hari akhir. Yang akan kita pelajari, pertama hari akhir, yang kedua bagaimana perilaku dan penerapan hikmah kepada hari akhir. Ini hari akhirnya meliputi pembahasannya. Pertama, bagaimana pengertian iman kepada akhir. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat, hari akhir. Lalu nama-nama hari akhir, peristiwa setelahnya hari akhir, tahapan-tahapan sampai kita ke tempat yang kita harapkan, yaitu dengan keadaan Allah, yaitu surganya. Lalu sebagian lagi mungkin akan setelahnya sini ada neraka, tergantung amal perbuatan, amal ibadah kita selama hidup dunia ini. Nah, perilaku penerapan hikmah kepada hari akhir itu meliputi bagaimana mencerminkan keimanan kepada hari akhir, mana penerapannya iman kepada hari akhir ini. Dan sebelum memulai pelajaran ini, setelahnya kita berdoa kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menampilkan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hari akhir ini, dan silakan simak, hayati. Mudah-mudahan kita selanjutnya kita akan bahas apa itu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini pengertiannya secara etimologi, secara harfiah, dan secara umum. Secara etimologi, iman kepada hari itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah sebagai hari penghabisan, dan disebut juga sebagai hari pembalasan atau Yaumuddin. Dan secara istilah,
Hari kiamat itu hari akhir, hari dimana mulai hancurnya alam semesta ini, berikut isinya, dan berakhirlah semua kehidupan, semua makhluk hidup, makhluk Allah yang ada di bumi ini, Jakarta ini. Dan hari akhir ini juga disebut sebagai hari kiamat, di mana hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ketiga dari surat yang ke-60. Lalu pengertian secara punya iman kepada hari itu adalah kita percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ada kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Hari kiamat ini sebagai hari pembalasan yang hakiki. Ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah. وَلْيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَأُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Jadi mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu yakin akan datangnya kehidupan di akhirat. Hari akhir ini kiamat menurut Al-Quran bahwasanya dibagi menjadi dua bagian. Pertama kiamat sugro, kiamat kecil. Terus apa namanya itu? Kiamat sugro itu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi peristiwa ini semua makhluk yang bernyawa dalam arti skala kecil atau berskala lokal, individu, kenanya kepada perorangan atau kelompok kecil. Contohnya misalnya suatu kematian seseorang, atau ada suatu bencana longsor atau banjir di tempat tertentu. Nah itu termasuk dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Bicara masalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil itu contoh dari kematian, bahwasanya كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tiap jiwa bernafas akan merasakan apa yang namanya mati. Nah ini merupakan tidak bisa dihindari, ini merupakan bentuk kiamat. Ini sama yang diungkapkan dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut 57, sama dengan surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah setelah itu kita masuk ke alam barzah, merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelahnya mati sampai nanti dibangkitkan setelahnya kiamat. Itu alam barzah itu disebut juga sebagai alam kubur, sebagai pembatas antara kehidupan dunia dan nanti akan ke akhirat. Yang keduanya yaitu kiamat kubro, di mana ini merupakan suatu peristiwa yang besar, karena pada saat itu dengan kudrat dan iradnya Allah, alam semesta ini beserta isinya itu hancur lebur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah, akan datang secara tiba-tiba. Ini hancurnya ini diawali dengan ditiupnya sangkala pertama kali oleh malaikat Israfil. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت الجبال سيرت. Nah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk itu hancur lebur. Alam semesta ini secara total dan serentak. Seperti tadi dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Ini apabila matahari sudah digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung sudah dihancurkan. Lalu dalam surat Al-Jalah pun
dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Manusia itu bagaikan suatu aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihamburkan. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ واقعة السماء فهي يومئذ واهية. Nah, berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat itu merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi ini diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah suatu kerusakan yang hebat. Langit pecah, bergelagar, benda-benda bumi pun bertebaran, terlaksana kabut, sementara manusia akan kacau balau, akan kebingungan. Hanya Allah saja yang maha kekal. Semuanya itu, makhluk itu akan mati. Nah itu kejadian kiamat itu, dari kiamat kecil dan kiamat kubro, dan kiamat besar dengan hancurnya alam ini. Lalu bagaimana nanti ini kiamat kubro sangat dirahasiakan, tapi nanti kita akan bahas bagaimana tanda-tanda akan terjadinya suatu kiamat. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui tahapan-tahapan bagaimana sampai manusia itu akan menuju ke surga atau ke neraka. Ini tahapannya. Pertama, dikala sangkakala pertama ditiup oleh Israfil, sudah itu hancurlah alam semesta ini, alam jagat raya ini. Semua makhluk berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu Allah membangkitkan manusia itu yang namanya Ba'ats. Setelah itu dibangkitkan, lalu dihisab amal perbuatannya. Setelah hisab itu ada dua pilihan, datangnya nanti ujungnya ke surga neraka. Lalu setelah itu sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima hisaban. Jadi pertama sekali lagi, pertama ditiup sangkakala yang pertama, maka hancurlah jagat raya ini. Setelah hancur semuanya hancur, maka Allah menghidupkan, Allah yang kekal menghidupkan Israfil, malaikat Israfil. Lalu malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Setelah itu dibangkitkanlah manusia-manusia. Setelah dibangkitkan, lalu berkumpul di padang mahsyar untuk menerima hisaban amal perbuatan selamat ini. Setelah dihisab, apakah dia itu akan ke surga atau ke neraka. Nah itu tahapannya. Setelah hancur itu, sekali lagi tadi katakan bahwasanya kiamat itu merupakan suatu hal yang dirahasiakan oleh Allah, dan kita harus meyakininya bahwasanya kiamat itu benar-benar akan terjadi, di mana alam semesta bersama seluruh makhluknya itu akan hancur tanpa sisa. Tidak ada yang tahu pasti kapan hari kiamat itu akan terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, dan Rasul pun tidak mengetahuinya. Hanya Rasul memberikan suatu tanda-tanda kiamat. Nah ini yang kapan hari kiamat itu terjadi, ini dari dari Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Nasauri dalam Ajami Sahihnya menerangkan bahwasanya tanda-tanda terjadinya suatu kiamat. Ada tanda kecil, ini hamba saya wanita melahirkan anak majikannya, ada sekelompok yang tidak bersaksi lengkap, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Tanda besar itu datangnya ya Ya'juj dan Ma'juj, atau matahari tapi dari sebelah barat. Itu tanda. Tapi tadi dari Hudzaifah itu ada beberapa ciri-ciri tanda-tanda akan terjadinya sewaktu kiamat. Ini Rasul menyebutkan ada 10 tanda. Datangnya Dajjal, menyebutkan suatu kabut, terbitnya tadi matahari dari barat. Lalu salah satunya turunnya Isa bin Maryam. Ada 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab. Dan terakhir adanya muncul api dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat untuk berkumpulnya para mereka itu. Nah itu tanda-tanda sebut tanda nanti akan akan terjadinya. Sekarang itu banyak ciri-ciri yang sudah bermunculan. Tapi itu tanda-tanda kecil.
Dan apabila nanti matahari sudah terbitnya dari sebelah barat, ya hari kiamat itu akan terjadi. Ini nama-nama lain. Tadi kita sekali lagi ungkapkan bahwasanya tanda kiamat itu munculnya kabut atau dukhan, munculnya dajjal, munculnya dabah keempat, terbitnya matahari dari barat, kelimanya keluarnya Yajuj dan Majuj, keenam munculnya Isa bin Maryam, ketujuh ada 3 gerhana di timur, di barat, dan juga ada gerhana di Jazirah Arab. Lalu ada api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring semuanya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Terus nama lain dari hari kiamat itu ada 20, yaitu ada yang namanya ba'ats, kebangkitan, juga sebuah hisab, hari perhitungan di mana manusia diperhitungkan. Ini kebangkitan disebutkan surat Ar-Rum itu ayat 56. Lalu dihisab itu perhitungan. Jadi setelahnya dibangkitkan, segala amal perbuatan manusia itu akan dihisab. Dan yang akan menentukan mereka itu akan masuk ke surga atau ke neraka tergantung dengan amal perbuatannya. Lalu ada juga dengan yaumul akhir, yaumul hasrah. Yang masa itu ya juga disebut sebagai nama hari penyesalan, di mana manusia yang tidak beriman ini akan merasakan penyesalan yang sangat dalam, karena selama di dunia ini mereka telah lalai dan tidak mematuhi perintah-perintah agama. Ada juga dikatakan kiamat itu sebagai asya'ah, hari yang menentukan. Menentukan bagaimana nasib kita sejak lahir hingga akhir meninggal. Lalu kata juga yaumut tanad, itu hari saling memanggil, di mana hari ini menanti semua amalan perbuatan akan dipanggil. Jika berbuat dosa, maka neraka yang akan menantinya. Dan berbuat amal kebaikan dan tempatlah ke surga. Lalu ada namanya yaumul fasah, hari pemisah atau keputusan. Ini dimasukkan, memisahkan ini sebagai pembeda mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Lalu yaumul jama', hari dikumpulkan, di mana hari manusia berkumpul mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga orang-orang yang hidup di akhir zaman. Semuanya dikumpulkan. Lalu ada ya dinamakan dengan yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Maksudnya segala apa yang dijanjikan oleh Allah akan terwujud ketika sangkakala meniupkan manusia masuk ke surga, akan aman, akan damai. Itulah yang namanya hari abadi. Lalu yang ke-11-nya dinamakan yaumul khuruj, yaitu hari dikeluarkan dari kubur. Jadi manusia yang sudah mati dalam kubur, alam barzah, mereka dibangkitkan kembali nanti pada hari kiamat. Disebut juga sebagai yaumul asir, hari yang sulit. Itu waktu datangnya faidilaka yaumal iji yaumul asir. Waktu datang hari-hari yang sangat sulit, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mudaththir ayat 9. Yang 13 al-qari'ah, ketukan keras. Jadi pada hari kiamat merupakan kutukan keras bagi seluruh umat manusia. Dikatakan dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, apakah Anda tahu apa hari kiamat itu? Lalu dikatakan juga hari kiamat itu al-ajibah, suatu yang dekat. Dekat, namun sebagai manusia ada yang tidak menyadarinya, malah terlena oleh kepuasan-kepuasan dunia ini. Yang ke-15 asuqah, teriakan. Jadi orang yang mendosa semasa hidupnya akan berteriak, menyesali segala apa perbuatan-perbuatannya. Nama lain dari kiamat itu ada al-haqqah, yaitu yang pasti. Kiamat itu ada suatu hal yang akan pasti akan terjadi. Wa ma adraka mal haqqah, apakah Anda tahu apakah hari kiamat itu? Haqqah. Lalu yang ke-17 itu ada at-tamatul kubra, suatu bencana yang besar. Faida ja'at tamatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar itu hari kiamat telah datang. Disebut juga ada suatu al-waqiyah, itu hari kiamat, yaumul qiyamah. Idza waqa'atil waqiyah, apabila terjadi hari kiamat.
Ini dalam surat Al-Baqarah pun ayat 85 dikatakan tidak ada suatu balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian itu selain daripada kenistaan dalam kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka manusia kerjakan. Lalu ada Darul Quror, tempat kembali. Ini merupakan tempat kembali yang kekal selamanya. Lalu ada Darul Akhirah, yaitu negeri akhirat. Ini tempat sebenarnya untuk semua makhluk hidup. Dia akan kekal selamanya di dalam Darul Akhirah ini. Ada juga disebutkan sebagai Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumut Takabun, yaitu ditampakkannya sewaktu kesalahan. Itu nama-nama hari kiamat. Lalu bagaimana peristiwa setelahnya hari kiamat itu? Yaitu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini salah satu di mana makhluk hidup yang bernyawa, yang berakal akan dibangkitkan setelahnya mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk diminta pertanggungjawabannya selama dia hidup di alam dunia ini. Ini sebagaimana diungkapkan dalam surat An-Nahl ayat 38. Ini pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, semua manusia akan mati akibat aja sewaktu kiamat kubro yang besar, baik karena kematian biasa, karena musibah, kebakaran, karena pesawat jatuh dan lain-lain, dan dia mati hancur setelah hilang jasadnya. Semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah dan tidak akan terlewat meskipun seorang. Setelah dibangkitannya itu, peristiwa itu yaitu Yaumul Hasyr, alam asyar. Hasyr itu suatu tempat di akhirat yang sangat luas, tidak terpandang oleh mata. Ini merupakan saat terjadinya peristiwa di mana semua manusia, makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan hisab, serta diberi keputusan oleh Allah tentang semua amalan yang dikerjakan ketika dia masih hidup. Jadi alam mahsyar ini setelah manusia dibangkitkan dari kematian, di tempat itulah manusia akan merasakan berat dan lama menanti pengadilan Allah. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan, diadili semuanya dengan seadil-adilnya. Jadi hari ini disebut juga sebagai hari pembalasan yang hakiki. Yang ketiganya ada Yaumul Hisab. Ini hari perhitungan semua amal perbuatan manusia, baik buruk maupun baik selama hidup dunia ini. Sekalipun sebesar zarah, amal manusia itu tidak akan lepas dari perhitungan Allah. Pada hari itu manusia tidak bisa mengelak, tidak bisa berbohong dari segala amal perbuatan. Karena apa? Karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala apa yang diperbuatnya oleh manusia itu sendiri. Sekalipun manusia itu lupa, tetapi Allah yang maha mengetahui atas segala amal perbuatan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 6. Bahwasanya pada hari mereka dibangkitkan, mereka akan diberitakan yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat perbuatan itu, padahal manusia sudah melupakannya daripada amal perbuatan. Jadi kondisi manusia pada itu tergantung pada perbuatan selama di dunia ini. Bagi mereka yang di dunia ini biasa melakukan amal kebajikan, ibadah, mereka akan merasakan perhitungan amat mudah dan cepat. Sebaliknya, bagi mereka terbiasa berbuat maksiat, menipu, korupsi, memakan harta anak yatim, tidak mendirikan sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak melakukan amalan-amalan yang baik, nah mereka itu diliputi suatu kecewaan, mereka penyesalan dalam penghitungan ini. Maksudnya setiap amal manusia akan ditimbang, diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik atau jeleknya, akan dilakukan dengan seadil-adilnya. Setelahnya tahapan ini sudah dihisab, sudah ditimbang amalnya, nah, baru orang tersebut apakah kita mendapatkan amal kebaikan, rapor di sebelah kanan atau kiri, apakah kita akan menuju ke nerakanya Allah atau ke surganya Allah. Nah, amal perbuatan kita lah di dunia ini yang akan nanti menentukan bagaimana dalam
hisaban dan timbangan amal perbuatan kita. Ini targetnya manusia itu apakah ke surga dan neraka sesuai dengan amal perbuatan, setelahnya diperhitungkan amal perbuatannya manusia. Ini surga ini di gambar surga dan neraka. Surga itu tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan, menyediakan tempat-tempat ini untuk orang yang bertakwa, orang beriman. Dan neraka sebaliknya, tempat yang penuh dengan siksa kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak menjalankan syariat, perintah-perintah Allah. Ini selanjutnya, bagaimana kita ini, berapa kita mencermin keimanan terhadap hari akhir. Senantiasa kita harus bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, berdisiplin, melaksanakan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya hukumnya wajib. Lalu bagaimana mencintai fakir miskin diwujudkan dengan bagaimana sikap, ucapan, ungkapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Menyantuni, memelihara, mengasuh, mendidik anak yatim dengan penuh suatu kasih sayang. Bagaimana berlaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, fayaqul khairan, alias lebih baik kita ungkapkanlah kata-kata yang bagus, yang baik. Kalau tidak bisa ya alias diam itu lebih baik. Yang keenamnya, melaksanakan perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Jadi ada 7 golongan yang Allah. Pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah, ketiganya orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Lalu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 5 seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya, dan dia takut sama Allah. Orang yang sedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahuinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi artinya kita tidak ria dan tidak sum'ah. Dan yang terakhir, 7, orang yang melihat Allah ketika sendirian sehingga dia munculkan air matanya. Nah, selanjutnya bagaimana hikmah beriman kepada hari akhir? Perkuat kita keyakinan kita bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Adil. Lalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan diri dengan sikap perilaku terpuji al-karimah, dan menjauh. Lalu memberikan dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar walaupun kita tertimpa suatu kemalangan nanti. Jadi Allah, dan itulah yang bisa disampaikan masalah keimanan, mulai daripada tahapan-tahapannya yang namanya kiamat, sugro, kubro, berakhirnya kehidupan manusia, dan semua yang makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Lalu hancurnya jagat raya ini akan datang secara tiba-tiba. Lalu kita harus menyadarinya bahwasanya kita hidup di dunia tidak akan langgang akan mati. Lalu kita pun sudah mati akan dibangkitkan dengan yang membahas. Lalu kita pun akan dikumpulkan padang mahsyar, lalu dihisab. Lalu kita sudah ditimbang amal perbuatan dengan mizannya, ditimbang itu dengan seadil-adilnya oleh Allah, dan kita target apakah mau surga atau neraka. Ini merupakan suatu kenikmatan yang hakiki untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dan akhirnya mudah-mudahan kita tidak ditempatkan dan tidak tergolongkan durhaka kepada Allah, dan kita akan mendapatkan suatu kekal nanti di neraka jahanam, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka syair, neraka hutamah, neraka wel, neraka hawiyah, neraka jahanam. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang yang beriman, bertakwa, dan dimasukkan kepada surganya Allah dengan keadilannya Allah. Dengan demikian
sela-sela materi pembahasan iman kepada akhir, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berfaedah, dan kita bisa berperilaku mencerminkan seorang yang beriman kepada hari akhir, berbuat kebaikan di luar ini merupakan ladang untuk akhirat. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan suatu ilman nafian muwafaqan lil khairat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.